Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, berkah. Amin. Hari ini sudah datang semua yang di kelas. Aryan Fikri Tidak hadir satu, Bu. siapa yang tidak hadir? Fikri. Ferdo, Bu, dikarenakan sakit. Oh, berarti Ferdo dalam keadaan sakit. Kita doakan Ferdo supaya sakitnya cepat sembuh, bisa kumpul lagi bersama kita untuk belajar. Ya anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini karena Fikri ketua kelas, jadi Fikri pimpin doanya. Nah, Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ya Rab, doa mulai. semoga dengan berdoa kita bisa belajar diridhoi Allah dan berjalan dengan lancar. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap? Siap. Saya nyanyi dulu ya. Semangat nyanyinya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku.
suatu teks atau cerita yang menggambarkan fenomena alam semesta alam yang sesuai dengan fakta. Iya, Ike ingat, pintar ya. Yang lainnya masih ingat? Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Buka buku tema. Bawa buku tema hari ini? Buka buku tema 4, yaitu subtema 2. Halaman 51. Sudah dibaca di rumah? Sudah. Ada yang tidak baca di rumah? Ada yang sudah baca ya? Sudah dibaca di rumah. Subtema 2 kita belajarnya tentang globalisasi dan manfaatnya. Pelajaran hari ini tujuannya yang pertama, melalui kegiatan menyimak tayangan PowerPoint yang Ibu tampilkan di depan, nanti kalian mampu mendefinisikan teks eksplanasi dengan benar seperti yang kita pelajari kemarin. Yang kedua, melalui kalian membaca teks nanti, anak-anak bisa menulis informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Yang ketiga, tujuan kita belajar hari ini melalui pengamatan video, nanti ada video pembelajaran ya. Kalian bisa menjelaskan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik dengan tepat. Ayo, yang keempat, apa yang tepat? Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu globalisasi? Belum? Belum. Kita lihat dulu globalisasi. Globalisasi itu dalam bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, di sini ada 3 gambar. 3 gambar ini, gambar yang pertama, ini ada apa di sini? Iya, ada yang berbaju tentara. Yang di tengah apa, Nak? Kumpulan tentara. Iya, tadi pada jawab kumpulan para tentara, Bu. Yang ketiga, Angkatan Laut. Jadi ketiganya ini sepertinya semuanya anggota keamanan. Dari ketiga gambar ini dijelaskan bahwa kerjasamanya dalam bentuk menjaga keamanan internasional. Siapa yang mau menjadi tentara? Ya, ada yang mau jadi tentara. Si kalian kalau mau jadi tentara nanti harus belajar dengan biar bisa masuk tentara. Gambar yang kedua dalam bidang kesehatan. Nah, gambar apa yang ini? Baju dokter. Siapa yang mau pakai baju dokter? Iya, Cici mau banyak yang mau jadi dokter ya. Nah, di sini kumpulan para dokternya ini dari negara-negara yang ada di ASEAN. Contoh, nanti si Selvi jadi dokter, belajar dikirim ke luar negeri. Yang gambar kedua, lihat. Oh iya, bisa. Vaksinasi. Kenapa dia divaksin? Karena ada virus. Virus apa yang sekarang? COVID-19. Kita harus mematuhi protokol kesehatan apa saja? Memakai masker, menjaga jarak. Nah, karena kita di kelas dalam keadaan COVID-19, jadi kita belajarnya memakai masker. Dengan adanya gerakan vaksin itu untuk menjaga agar ada kekebalan tubuh. Mau terus tidak belajar pakai masker ini? Mau. Kalau ibu pengen bebas, Nak, biar kita belajarnya apa? Suaranya jelas, udaranya enak, bisa saling kenal mukanya, kelihatan.
Oh, si Yeli cantik hari ini pakai bedak ya. Oh, kita lihat si Rasya kayaknya nggak gosok gigi, kan jadi kelihatan kalau tidak pakai masker. Yang ketiga, lihat gambar ketiga, ada apa itu? Produk kesehatan. Berarti kalau kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN itu banyak sekali. Salah satunya ada yang di foto ini. Kalau kita tidak melakukan kerjasama, maka Indonesia akan ketinggalan. Contoh vaksin. Kalau kita tidak kerjasama, Indonesia masih terpuruk di dalam wabah COVID-19. Jadi kalau kerjasama, kita bisa mendapatkan bantuan dari negara ASEAN. Dari ketiga gambar tadi, semuanya paham? Lihat di bidang pendidikan. Nah, siapa yang pengen seperti gambar ke satu? Aku. Ya, banyak ya. Si Raisa juga mau. Mereka sedang apa ini, nak? Studi banding. Lihat yang gambar kedua. Apa itu? Orang yang lagi belajar. Ya, katanya tadi Bu, bajunya bebas. Kalau di luar negeri boleh, nak ya. Bajunya bebas. Yang ketiga, lihat ada apa di gambar ketiga? Iya, pelajar internasional. Nanti kalau kalian belajar dengan giat, bisa ikut tes kuliah di luar negeri, lulus. Jadi kalian bisa mengikuti program belajar di luar negeri. Ada yang mau bercita-cita seperti itu? Saya jadi belajarnya kita lebih tinggi, nak ya. Kita bisa belajar di luar negeri, ilmu yang dibawa beraneka ragam. Terus teman-temannya nanti ketemunya dari negara-negara luar, seperti ada Malaysia, ada apa lagi? Jepang, ada apa lagi? Apa lagi? Cina. Jadi tidak bertemu dengan orang yang di kampung ini terus. Nanti kalau si Afifah belajarnya di Malaysia, Afifah bisa ketemu dengan cikgunya Upin ini. Mau Afifah? Jadi dari tiga gambar ini contoh kerjasama Indonesia di bidang kesehatan. Salah, di bidang apa itu? Pendidikan. Jadi kalau kita kerjasama di bidang pendidikan bisa sekolah ke luar negeri. Nah, contoh ya gambar di bidang sosial dan budaya. Ayo coba si Fadil. Ini gambar apa, Fadil? Gambar orang sedang menari. Gambar orang sedang menari, pintar. Kalau si Neti, gambar apa ini, Neti? Ada apa, Net? Di gambar kedua itu, Net? Gambar orang sedang menari. Oh, gambar orang sedang menari. Lihat, pakaiannya sama tidak, Neti? Tidak. Tidak, beda-beda ya. Gambar yang ketiga, itu siapa yang bisa menjelaskan gambar ketiga? Iya, apa? Oh, pertukaran budaya. Mereka membuat keterampilan bersama. Yang ini benar tadi si Fadil bilang, Bu, gambar orang menari. Berarti mereka melakukan pentas kesenian sesama anggota ASEAN. Berarti bisa melakukan pertukaran budaya. Ini contoh ASEAN Festival Performing Art ya. Kita kemarin pernah dapat kesempatan menjadi negara penyelenggara SEA Games. Pernah tidak? Pernah. Indonesia di mana? Di Oh, Palembang. di Palembang. Ya, Akbar ingat. Kemarin Asian Games-nya diselenggarakan di Palembang. Bangga tidak? Bangga. Karena provinsi kita Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Asia Games. Itu negara yang datang banyak sekali. Semuanya membaur untuk mengikuti lomba bidang olahraga. Sudah pernah lihat nggak ke Jakabaring sana tempatnya? Pernah. Pernah.
globalisasi. Contoh globalisasi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga gambar, siapa yang tidak tahu? Nomor 1, siapa yang tidak tahu? Nah, main HP. Kalau nomor 2, main laptop. Ada nggak di dalam kelas kita contohnya? Ada. Mana? Ini ya. Iya. Kalau yang gambar ketiga, gambar apa itu? Harta negara. Kalau berbelanja sekarang, Bu, nggak boleh keluar mau belanja. Bisa tidak? Bisa. Contohnya apa? Banyak yang tahu berarti anak ibu ya, logo ekspedisi ya. Itu pengiriman melalui aplikasi online. Kata si Akbar. Akbar tadi sering beli ya. Beli apa, Bar? Oh, Akbar beli baju. Nah, Akbar sering beli baju di sini. Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari itu komunikasi pintar. Kita pakai HP. Pakai HP. Siapa yang tidak kenal HP di kelas ini? Kenal, Bu. Benar. Jangan tapi HP-nya untuk main game. Tidak boleh. Gambar yang kedua, anak-anak kecil sekolah sudah pakai laptop. Pengen tak sekolah pakai laptop? Iya, itu sudah di luar negeri ya. Mereka pakai inovatif seperti itu belajarnya. Kita masih belum nak ya. Kita doakan semoga kita bisa belajar seperti ini ya. Mau? Yang ketiga ini lihat, ada tadi gambarnya tentang jual beli pengiriman barang dari negara Indonesia ke negara luar. Ya, untuk gambar berikutnya. Nah, ada lagi dampak positifnya globalisasi. Dengan adanya globalisasi itu berdampak positif. Gambar apa yang pertama? Tangan. Kalau berjabat tangan berarti itu adanya kerja sama. Indonesia bekerja sama dalam bidang yang tadi, bidang apa tadi? Politik. Bidang apa lagi? Sosial dan budaya. Ya, pada pintar. Apalagi tadi yang vaksin tadi? Kesehatan. Nah, pintar ya, sudah bisa menentukannya. Nah, ya. Negara ASEAN ada 10. Sudah kita pelajari ya. Kalian sudah baca kan di buku tema? Dengan adanya kerjasama untuk mewujudkan yang namanya berbasis internet tadi, agar terwujud itu adanya para astronot ke luar negeri. Pengen keluar negeri? Keluar angkasa. Mereka menjelajah keluar angkasa dalam melakukan komunikasinya dari negara Singapura ke negara Indonesia atau kebalikannya dari Indonesia ke negara Jepang. Kita bisa nelpon orang yang di luar negeri karena bantuan dari HP. Apalagi yang dibantu itu adanya satelit. Siapa yang bercita-cita seperti ini? Saya hanya si Firly juga bercita-cita nak ya. Jadi semoga cita-citamu setinggi langit. Kita harus giat belajar agar tercapai cita-cita. Ya, berikutnya. Nah, karena adanya dampak positif tadi, jadi menimbulkan juga dampak negatif. Lihat gambar ini, ada gambar apa ini? Asap pabrik. Kalau ada asap, apa faktornya? Polusi udara. Pintar ya. Terus apa lagi? Kalau ada polusi udara, kita jadi sesak. Enak tidak udaranya kotor? Tidak. Mana enak
di udara kotor sama yang ada di sini, di lingkungan kita yang udaranya bersih? Lingkungan kita. Oh, lingkungan kita. Lingkungan kita udaranya bersih apa kotor? Bersih. Karena banyak pohon. Jadi udaranya kita enak nak ya. Kalau udaranya seperti ini karena ada polusi udara, itu tidak nyaman, bisa menimbulkan sesak napas. Nah, salah satu ini dampak negatifnya karena terjadinya banyak pabrik. Nah, orang-orang berlomba-lomba untuk membuat pabrik agar memenuhi kebutuhan tadi. Jadi ada pabrik sepatu, pabrik apa lagi? Baju. Pabrik apa lagi? Makanan. Pabrik apa lagi? Kendaraan. Pabrik kendaraan. Nah, itu semuanya menimbulkan polusi. Terus yang kedua ini ada gambar apa ini? Gambar apa itu, Bang? Polisi udah orang lagi mau cari pekerjaan. Oh iya, orang mau cari pekerjaan, kata Ike. Rame tak ke? Rame. Karena apa? Cari pekerjaannya sulit. Sudah menggunakan robot, sudah menggunakan tenaga mesin, jadi tenaga manusia kurang dibutuhkan. Kalau sulit mencari pekerjaan, banyaknya pengangguran. Siapa yang repot? Kita, karena sulit mencari pekerjaan. Makanya ya, sekolah yang giat biar nanti pekerjaannya mudah, dibutuhkan orang, tidak sulit ya. Nah, dari gambar tadi, dari penjelasan Ibu, bagian mana yang belum paham? Sudah paham semua. Sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, sudah paham, kalian sudah bisa menjelaskan apa sih dampaknya negatif dari globalisasi. Contoh kerjasama. Nah, di sini Ibu mempunyai apa itu tugas ya nak? Kan kita sudah bagi kelompok. Bagi kelompoknya. Itulah kita kelompoknya ya. Ini kelompok 1 ya. Itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu bagikan rekam medenya. Nanti kalian satu kelompok bekerja sama. Diskusikan jawabannya menurut dari penjelasan yang Ibu tampilkan di depan tadi. Tadi kan kalau kalian mengamati foto-foto bentuk kerjasama, sudah tadi kan? Sudah. Kalian sudah jawab tadi apa foto yang Ibu tampilkan gambar di depan. Terus kalian sendiri tadi, Bu, ada yang berbaju tentara, Bu, ada dokter. Nah, jadi dari yang kita contohkan di depan tadi, anak-anak bisa mengerjakan LKPD. Kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Yang tidak paham boleh bertanya dengan Ibu ya. Kerjasama, jangan cuma satu orang yang membuatnya ya. Semua kelompok harus kerjasama. Ibu bagikan dulu, ini untuk kelompok 1. Bagi-bagi ya, kelompok 1 tugasnya. Kelompok 4 nanti dibagi siapa-siapa. Kelompok 3, kelompok 2 dibagi ya nak. Kelompok 2, ayo bagi tugasnya. Bagi tugas, kerjakan. Bagi tugasnya. Sudah. Nah, jangan lupa tulis dulu nama kelompok. Siapa kelompok 1, tulis Pak. Kelompoknya siapa saja anggotanya. Ya. Tulis dulu. Bagi tugas.
dilakukan. Apa saja bentuk-bentuk kerja samanya? Yang tidak paham, tanyakan sama ibu ya. Nah, kerjakan. Akbar bisa Akbar? Ini gambar apa Akbar? Oh iya, jadi ada gambar tsunami. Nanti Akbar tulis di sini ya nak ya. Nah. Ini kelompok si Afifa, bisa Afifa? Bisa. Ada yang mau ditanya? Mana? Oh iya, Zahra, Rina, Herbi, Andrea, Reza. Ya, buat kelompok Reza, buat kelompok dua. Nah, buat. Nanti aku tentukan. Ini juga buat, nah, buat di sini. Kelompok 2, namanya siapa? Sini. Sudah tulis namanya. Nah, belum ditulis namanya, tulis dulu. Arifah tulis dulu namanya di sini. Kelompok 3, siapa saja anggota kelompoknya? Fadil, ngerti Fadil? Ya. Kata PD ini buat dulu nama. Iya, nama kelompok. Ada Fadil. Iya, buat. Ini kan ada kan? Jadi contoh kan? Putri. Kelompok 3. Jangan Ija, buat nama Putri. Dia panggilan, pakai itu. Nah, buat kelompok 3 ini. Nah. Kemarin Ferdo dulu di sini ya, Ferdo ya. Buat namanya nak, buat nak. Nah. Niko ngerti Niko? Siapa yang belum paham tugasnya? Paham? Ya. Hampir sama seperti yang kita bahas tadi. Ada foto-foto kerja sama. Ini Neti bisik-bisik apa Net? Oh, diskusi. Bukira ngerumpi Neti tadi. Ya. Nanti ada yang siapkan 1 orang untuk ke depan nak ya, mengambil dari kelompoknya ya. Nanti kalian membacakan hasil diskusi kelompok kalian ke depan kelas. Ya. Ya Bu.
sudah. Apa ini? Sudah. Sudah yang mana? Oh belum selfie. Yang mana selfie? Ya. 3 Bu. Nomor 3. Nomor 3. Oh, RKPD 3. Di sini ada tentang membaca ya. Ada di pengrajin karung yang menembus dunia. Pertanyaannya bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Di sini kalian baca dulu teksnya secara jelas, sudah dibaca, nanti lihat di bagian bagaimana Mang Samad mengembangkan usaha, ada di sana. Awal dari si Mang Samad ini usaha dalam membuat sandal kulit diceritakan di situ. Kelompok lain paham? Paham. Ya. Nah, yang ada ceritanya kata si Akbar. Baca dulu, Bang. Ini ada yang belum ngerti, Zah? Tahu, Reza? Ya. Saya itu kelompok tipe waktunya 10 menit. Nanti biar kita bisa presentasi di depan, biar tahu jawaban kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Sudah, kelompok 3. Cepat ya, kelompok 3. Itu kita cepat kerjasama ya? Ya, Bu. Oh, bagi-bagi tugas. Nanti siapa yang akan maju ke depan? Oh, Ika nanti. Sudah, Bu. Kita coba dulu ya, Nak ya. Kelompok 3, coba sini Nak, ke depan kelompok 3. Ini ke Ika yang akan membacakannya. Nah, Ika mau bacakan diskusinya. Berapa ke? Oh iya bisa ya, sudah benar semua kelompoknya 3. Coba ke. Pasti ke. Baiklah teman-teman, atau membacakan diskusi kami berkelompok. Kelompok berapa Ika? 3. Kelompok 3, ya. RKPD berapa ke? 1. Mengamati foto-foto Indonesia dengan negara ASEAN. 1. Bidang kesehatan Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk berusaha menghadapi wabah COVID-19. Dengan adanya bantuan Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan kebal
terhadap COVID-19. Melalui gerakan vaksin, kami telah meningkatkan tujuan bersama untuk masa depan dengan program akses air bersih, nutrisi bagi anak dan ibu hamil, riset kesehatan. 2. Bidang ekonomi. Dengarkan ya. Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang mencakup sektor industri, cadangan pangan dalam keadaan darurat, dan kawasan perdagangan bebas. Yang terpenting, Indonesia juga melakukan kerjasama eskalator jasa yang meliputi sektor transportasi dan telekomunikasi, peristiwa dan keuangan. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Bagus tidak tadi? Bagus. Kalian sama tidak seperti itu caranya? Tadi juga menjelaskan di bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Apa tadi kalau kesehatan juga? Kerjasamanya kata Ika menghadapi wabah COVID. Betul apa tidak? Betul. Kita ya, kita ya. Ya, itu angka beli 1. Ayo, siapa lagi yang mau tampil? Kelompok 3 kelompok Reza. Kita duduk ke. Makasih ke Reza. 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 Nah, ya. Ayo Reza, kelompok. Kelompok berapa ya? Kelompok berapa ada? 4. Ya, kita dengarkan ya. Marilah teman-teman. Kecepatan tsunami lebih besar dari gelombang normal pada umumnya, yakin melatih hingga 700 km atau sama, hampir setara dengan nilai pesawat terbang. Kecepatan tersebut akan menurun saat gelombang memasuki lautan dan tetapi tinggi gelombang semakin bertambah. Tsunami adalah gelombang lautan besar yang datang dengan cepat dan tiba menentang bawah sadar dari gelombang tersebut, terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung berapi yang meletus di bawah laut besar yang gelombang naik menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam dasar pantai. Ya, itu jawaban kelompok 4. Tadi si Ike sudah bisa, terus si Reza Bella juga sudah berani, sudah menampilkan jawaban kelompok 4. Benar tidak analisisnya tadi? Benar. Sesuai yang ada di gambar. Nah, terima kasih Bella. Ayo kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo siapa? Kiki. Kelompok 1 ya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bidang kesehatan, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk berusaha menghadapi wabah COVID-19. Dengan adanya bantuan, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan kebal terhadap COVID-19 melalui gerakan vaksinasi masa depan dengan program akses air bersih, nutrisi bagi anak dan ibu hamil, riset kesehatan. 2. Bidang ekonomi, Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang mencukupi sektor industri, cadangan, pada alam keadaan darurat, dan kawasan padang. Ayo, Titi, berarti yang benar
kerjasama. Sektor jasa yang meliputi sektor transportasi dan komunikasi, pariwisata dan warga. Sudah. Itu tadi tentang bidang apa, Ci? Bidang kesehatan, Bu. Oh, kesehatan. Analisisnya Cici benar apa salah? Benar. Dia sama ya dengan kelompok berapa tadi? Kelompok kita ya, Kak? Tentang kesehatan. Adanya apa, Ci? Adanya kerjasama, Bu. Oh, kerjasama. Bagus, ayo. Diskusinya dengan bersama-sama. Ayo kelompok siapa yang belum? Kami, Bu. Ayo maju kelompok 2. Reja, Bu. Reja, Bu. Belum, Bu. Reja, Bu. Yang lain, ayo Reja tadi sudah jawab. Pipa. Pipa ke depan. Baca Pipa. Ayo Pipa. Jangan takut, belajar berani. Teman-temannya berani tadi kan? Berani. Pipa juga kalau berani harus bisa. Pipa mau baca banyak buku berapa? Ini Pipa. Malu-malu, Bu. Oh, Pipa mau NKPD yang ketiga. Lihat, coba simak. Pipa mau membacakan tentang NKPD yang ketiga, tentang pengrajin Garut. Buka ya, sama-sama ya Pipa. Ya, oke. Begini ya, kakak kawannya Pipa, ada dengeran. Pipa pakai masker. Gak apa-apa, Pipa agak kecil ya. Besain Pipa, biar kawannya di belakang dengar. Agar dia akan tidur, dia udah dengar. Sekarang ini siapa yang tak kenal Muhammad? Nah, sambil simak kan ya, buka KBB-nya ya. Berbagai acara. Ya. Paham udah. Nah. Yang lain diam ya. Nah, jajan. Ya, sudah, kita sudah membacanya. Jadi, mana yang jawaban kelompoknya Pipa? Oh ini hasil diskusinya. Coba Pipa yang nomor 1. Yang lain simak ya, kelompok lain. Ayo, membacakan nomor 1. Ya, terus usahanya dari ya 3 sama ya yang keempat sama uang mendapat uang. Kelima keterampilan keberhasilannya. Ini dari kelompoknya 2 ya Pipa ya. Ada yang berbeda ya jawabannya dengan kelompok 2? Sama, Bu. Ada yang sama. Oh tadi ada beda dikit si Reza angkat tangan. Coba aja, sini aja. Dibacakan sama Firly.
kita lihat ya. Ini kelompoknya si Afifah. Coba pilih, kelompok pilih. Apa jawabannya pilih? Seorang perajin sedang Garut. Yang kedua, ya kita lihat si kelompoknya Bella tadi pertanyaan pertama bahwa Mang Saman adalah pengrajin dari Garut. Yang Afifah seorang pengrajin yang menjual sandal keliling. Sama tidak jawabannya? Tidak. Tadi pertanyaan siapa Mang Saman sama-sama menjual sandal. Kalau si Firly dia menjelaskan berasal dari Garut, pekerjaannya menjualkan sandal kulit. Kalau Afifah tadi dia menjelaskan bahwa Mang Saman itu penjual keliling sandal kulit. Benar, Mak? Benar. Keduanya benar, sama-sama menjelaskan bahwa Mang Saman itu penjual sandal keliling. Ya, coba kita lihat pertanyaannya keempat. Coba kelompok pilih. mendapat mengharapkan nama Indonesia di mana negara dari turun yang memajukan ekonomi dan bangsa. Ya, kelompok pilih. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Saman? Apa keberhasilannya? Katanya sudah bisa mengharumkan nama bangsa. Kenapa dia bisa mengharumkan nama bangsa? Karena menjual sandal kulit ke mancanegara. Yang kelompok Afifah, keberhasilan Mang Saman bisa menghasilkan uang. Sama tidak? Sama. Yang si Firly tadi Mang Saman mengharumkan nama bangsa, sedangkan yang Afifah Mang Saman bisa menghasilkan uang. Berarti sama, walaupun pendapatnya berbeda, intinya adalah sama-sama mempunyai suatu keterampilan untuk meningkatkan mutu apa? Mutu bangsa, kata si Neti. Iya bisa ya Nen ya. Mutunya dari Mang Saman jual apa tadi Mang Saman? Jual sandal kulit. Kalau dijual menghasilkan apa Nen? Uang. Kalau uangnya banyak, dia menjual ke luar negeri. Siapa yang bangga? Kita. Dia membawa nama Indonesia. Ya, tepuk tangan Lisa. Sudah kali panggil dengan Tifa Belani. Terima kasih ya Kak Tifa dengan Firly. Nah, karena tadi kita sudah berdiskusi, hasil diskusinya, hasil jawabannya kumpulkan di depan ya. Kumpul di depan hasil diskusinya nak. Nah, sini. Ya, di sini. Nanti Bu Nila bisa kita simpan di map ya. Ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo, kita simak dulu video yang Ibu tayangkan di depan. Ada nanti sebuah video pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lihat dulu ya. Tunggu ya, Nak ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tema 3, pekan ke-1. Sebelum kita mulai, silakan membaca doa dulu ya. Sudah tadi berdoa? Baik teman-teman, materi Bahasa Indonesia hari ini adalah tentang teks eksklamasi India. Ya, pada dibuka ya. Dengan menyimak video pembelajaran hari ini, diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi struktur dan informasi penting dari teks eksklamasi. Sudah cukup
kita mulai materi hari ini. Teks adalah naskah atau bacaan. Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explanation yang artinya menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat umum tentang alam, seperti gejala alam, terjadinya alami, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ada 3 bagian pada teks eksplanasi ilmiah. Bagian pertama merupakan pernyataan umum. Bagian kedua merupakan deretan penjelas atau isi. Dan bagian ketiga merupakan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi. Kedua, memuat informasi penting berdasarkan fakta atau biasa disebut informasi faktual. Ketiga, informasi faktual bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi ilmiah dan strukturnya. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Gempa Bumi. Teks bacaan ini terdiri atas 4 paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu per paragraf. Paragraf pertama. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi yaitu fenomena alam yang disebabkan karena adanya goncangan atau getaran akibat pergerakan lapisan dalam bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di kawasan yang banyak terdapat gunung berapi dan memiliki wilayah lautan yang luas. Paragraf pertama berisi informasi umum secara singkat tentang hal yang akan dibicarakan pada teks bacaan. Maka bagian ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Paragraf kedua. Pertama yang harus Anda ketahui terkait terjadinya gempa bumi adalah karena adanya pergeseran lempengan atau lapisan di dalam bumi atau lapisan gunung berapi yang dahsyat. Dampak yang diakibatkan oleh gempa bumi juga sangat mengerikan. Gempa dengan kekuatan yang besar sanggup memporak-porandakan suatu daerah. Paragraf kedua berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses terjadinya gempa bumi. Nah, tadi sudah melihat video pembelajaran. Menarik tidak videonya? Tentang apa video tadi? Gempa bumi. Ada apa lagi tadi selain gempa bumi? Tsunami. Apa lagi? Gunung Merapi. Nah, itu merupakan contoh dari teks eksplanasi. Apa saja ciri teks eksplanasi siapa yang bisa? Oh, itu Sarina, silakan Sarina. 1. Ada informasi. Ya. Bercerita tentang fakta. Ya. 3. Bersifat ajakan. 4. Bersifat ilmiah. Pintar, tadi Sarina sudah mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi. Ada ajakan, ada informasi, ada apa lagi? Ada karya ilmiah, ada apa lagi? Ada tentang fakta alam. Sudah paham masalah teks eksplanasi? Paham. Karena kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Hari ini kita hanya mengulangi kembali.
Ya, buat nama. Jadi namanya buat nama kamu, nama lengkap. Buat Reza Afiansa. Kelas, buat kelas 6. Nanti kelas 4, pasti nanti mau kelas 4. Terima kasih nanti. Lagi satu ya, Nek? Jadi, Redo dan sekolah ya. Nah, anak-anak bisa kerjakan ini ujian gandanya. Oh, dari soal tes formatif itu ada yang belum ngerti? Pilihan dan ganda. Kalian jawab pertanyaannya, selesai nanti kumpulkan di meja ibu ya. Itu disilang salah satu jawaban yang benar. Nomor 1. Jawaban yang benar menurut kamu apa, Bu? Aku disilang. Boleh, Bu. Aku lah melingkari. Tak apa-apa, bisa ya. Yang penting ya melingkar boleh. Ada yang tengah-tengah itu disilang boleh. Jangan lupa buat nama ya. Mudah itu soalnya. Mudah. Sama tidak yang kita bahas hari ini? Sama. Boleh, boleh. Siapa yang sudah boleh angkat tangan? Oh, sudah. Sini, kita kumpul ya. Boleh, sini, kumpul. Kerjanya sendiri-sendiri saja. Ya, sini. Taruh sini, sudah. Jangan lewat sana, lewat sini. Ya. Ini ada yang belum selesai? Masih ada Sarina sama Pipa ya. Kelompok 3 bisa dimasukkan ke dalam mapnya kelompok 3. Ambil mana? Yang tadi hasil diskusi kita tadi. Masukkan dalam map ya. Kelompok 4. Ada di mapnya? Ke? Di matanya ke? Kelompok 4, Firly. Ada di sana Firly. Kelompok Happy, kelompok 2. Ya, kelompok 2 hasil diskusinya tadi sudah Ibu nilai. Masukkan dalam map. Kelompok 1. Masukkan di dalam map. Masuk hilang. Masuk dulu.
jenuh karena dari tadi kita belajar terus. Jadi kita bikin dulu ya. Ibu punya sebuah lagu tentang ASEAN. Jadi anak-anak nanti bisa menghafalkan ASEAN dengan benar melalui lagu. Skoy menor. Ikuti ya. Ikuti. Sana boleh. Senang? Suka lagunya? Suka. Ya, hari ini kita telah belajar tentang masalah globalisasi. Apa saja pelajaran hari ini kita simpulkan? Yang pertama, kalian bisa mengamati video. Terus kalian bisa menganalisis tentang apa tadi? Tentang Bentuk tempat. bentuk kerjasama. Apa lagi? Kesehatan. Apa lagi? Sosial dan budaya. Apa lagi? Pendidikan. Terus tadi kalian sudah bisa melakukan ciri-ciri tes Eksplanasi. Apa saja cirinya? Tentang tsunami katanya. Oh, tentang gempa bumi, berarti dia merupakan tes yang bercerita tentang fakta. Yang kedua, berisikan informasi. Terus apa lagi? Apa yang kalian lihat di depan tadi? Hah? Apa Fadil? Gambar. Ada gambar apa saja tadi Fadil? Kesehatan. Oh, tentang orang-orang yang kerjasama di bidang kesehatan. Berarti hari ini kita sudah bisa belajar eksplanasi. Terus kalian sudah bisa melakukan penilaian bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Ya. Untuk pelajaran besok, kalian pelajari subtema 2 di pembelajaran yang kedua. Di buku temanya halaman berapa? Halaman 51. Iya, tadi 51. Terus selanjutnya halaman 54. 54. Nanti baca di rumah ya. Pelajaran hari ini kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Ya Fikri, bikin dulu doanya sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Siap, doa mulai.
Melek. Ayo sini. Ini kerjaan rumah ya. Ya, besok boleh dibawa. Baik.